kuliah rantai pasokan. Sekarang kita di modul 7, supply chain disruption. Faktor-faktor timbulnya supply chain disruption adalah lingkungan yang kompetitif, meningkatnya kompleksitas outsourcing dan partnership, single sourcing, inventory cadangan terbatas, terlalu fokus terhadap efisiensi, konsentrasi yang berlebihan terhadap aktivitas operasional, dan perencanaan dan eksekusi yang buruk. Sedangkan perusahaan perlu untuk merancang dan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat menimbulkan risiko terhadap disruption tanpa harus mengorbankan efisiensi. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, memperbaiki tingkat akurasi, mengintegrasi dan mensinkronkan antara perencanaan dan eksekusi, mengurangi rata-rata dan variasi lead time, berkolaborasi dan kerjasama dengan partner dalam supply chain, meningkatkan awareness perusahaan terhadap aktivitas supply chain, membangun fleksibilitas dalam rantai pasok, strategi penundaan dan investasi dalam hal teknologi. Mitigasi dampak dari supply chain disruption adalah supply chain disruption dapat menyebabkan hambatan pada aktivitas produksi. Karena disruption dapat terjadi di supplier bahan baku utama, di pabrik perakitan, di distribution center maupun di retailer. Apabila tidak ada respon yang diberikan pada disruption tersebut, kemungkinan gangguan pada aktivitas perkiriman produk ke konsumen dapat terjadi. Terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan mengurangi risiko dari supply chain disruption. Contohnya dalam kasus tactical loss dan strategic loss yang dapat meningkatkan ketika disruption tersebut terjadi, maka kebijakan pencegahan perlu dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya disruption tersebut dapat ditekan dalam risiko yang perlu diperoleh dapat dikurangin. Secara umum, strategi dalam mengurangi risiko supply chain disruption adalah 1. Strategi pencegahan, 2. Responsif, 3. Proteksi, dan melakukan kebijakan recovery. Strategi pencegahan ada 2, yaitu peramalan dan strategi pengurangan risiko. Pertama, yaitu peramalan forecasting. Untuk mempersiapkan kejadian yang bersifat mengganggu, perusahaan perlu untuk mengidentifikasi kejadian yang berpeluang menjadi disruption bagi perusahaan. Setelah itu, perusahaan perlu untuk mengevaluasi probabilitas terjadinya kejadian tersebut sehingga perusahaan dapat fokus pada kejadian yang memiliki probabilitas dan dampak yang besar terhadap investasi sumber daya. Yang kedua, strategi pengurangan risiko untuk kejadian dan produk yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dan masuk akal secara ekonomi. Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya disruption dengan dampak yang tinggi dan melalui peningkatan keamanan. Mendeteksi suatu disruption dapat dalam perusahaan dengan global supply chain yang kompleks bukan merupakan hal yang mudah karena pertama, perusahaan perlu untuk mengidentifikasi dan memisahkan satu disruption dengan variasi yang terjadi pada hari-hari normal. Kedua, perusahaan harus mampu menentukan karakteristik dari disruption. Yang ketiga, informasi mengenai disruption tersebut perlu disampaikan dan dijangkau oleh pihak yang tepat. Terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam aktivitas rantai pasok. Yang pertama adalah proteksi terhadap inventory, proteksi terhadap kapasitas, proteksi terhadap informasi. Ada gunanya mengatakan bahwa terdapat beberapa bentuk post action yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen, mengadakan asuransi dan perencanaan setelah terjadinya disruption. Inilah strategi-strategi operasional dalam mengatasi supply chain disruption, mulai dari inventory cadangan, variasi supply produk, supply cadangan, mengatur permintaan, dan memperkuat rantai pasok. Pada kasus di mana risiko dari satu disruption itu kecil, tapi upaya mitigasi membutuhkan biaya yang tinggi, maka strategi yang paling tepat untuk diterapkan dengan menghadapi disruption adalah dikenal dengan acceptance strategi, yaitu strategi diversifikasi dan supply backup. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya harapkan Anda bisa mengerjakan tugas Anda lebih tepat lagi. Selamat siang.